Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan suatu materi yang kami beri judul Administrasi Pembangunan Pembiayaan. Adapun kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yang dimana yang pertama saya sendiri Husbah Suhada, rekan saya Abdillah Ramadan Syah, Rizani Mulia Risma, dan Fitri Fauziah. Berikut paparan materi kami yang akan kami jelaskan. Adapun pada materi ini kami akan menjelaskan 3 poin penting, yang dimana yang pertama ada hakikat administrasi pembiayaan pembangunan, selanjutnya pelaksanaan pembiayaan pembangunan, dan analisis pembiayaan proyek pembangunan. Sebelum memasuki 3 poin penting yang akan kami paparkan, izinkan kami terlebih dahulu mendefinisikan makna dari administrasi pembiayaan pembangunan. Secara luas, administrasi pembiayaan pembangunan adalah kebijakan dalam pengadaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan kerja yang berupa perencanaan, pengurusan dan pertanggungjawaban suatu lembaga terhadap penyandang dana baik individual maupun lembaga. Selain definisi secara luas, ada beberapa pendapat para ahli mengenai definisi administrasi pembangunan. Salah satunya, menurut Masyhur, administrasi pembiayaan memiliki 2 pengertian, yaitu secara sempit dan secara luas. Pengertian secara sempit, administrasi pembiayaan adalah tata pembukuan yang berfungsi untuk pencatatan keluar masuknya keuangan untuk membiayai suatu kegiatan organisasi kerja yang berupa tata usaha. Pada hakikatnya, administrasi pembiayaan berkaitan erat dengan manajemen pembangunan. Oleh karena itu, sebagian orang berpendapat bahwa pengelolaan atau manajemen itu sama dengan administrasi, sehingga istilah manajer dan administrator itu sama. Hakikat administrasi pembiayaan pembangunan. Prinsip administrasi pembiayaan menurut Husnurdin. Prinsip-prinsip administrasi keuangan. Yang pertama, hemat, tidak mewah, efisiensi sesuai dengan teknis yang diisyaratkan. Kemudian yang kedua, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program atau kegiatan. Yang ketiga, terbuka dan transparan dalam pengertian dari dan untuk apa keuangan lembaga tersebut perlu dicatat dan dipertanggungjawabkan disertai bukti penggunaannya. Kemudian sumber pembiayaan pembangunan menurut Jokroa Mitjojo. Yang pertama, sumber dana dari dalam negeri. Yang kedua, sumber dana dari tabungan masyarakat. Yang ketiga, sumber dana dari luar negeri. Yang keempat, pendapatan asli daerah. Yang kelima, dana perimbangan. Yang keenam, bagian daerah atau bagi hasil. Kemudian yang ketujuh, dana alokasi umum, pinjaman daerah, dana alokasi khusus. Kemudian pelaksanaan pembiayaan pembangunan. Yang pertama, dokumentasi pelaksanaan APBN. Daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Di Indonesia, DIPA merupakan panduan bagi pejabat pengelolaan anggaran. Dalam DIPA diuraikan program, hasil, indikator kinerja utama, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan, serta keluaran kegiatan dan jumlah nominal anggarannya. 2. Klasifikasi anggaran di Indonesia. Berdasarkan ICW, format APBN diklasifikasikan berdasarkan sektor, tipe pengeluaran, klasifikasi ekonomi, serta organisasi. Klasifikasi sektoral diklasifikasikan ke dalam sektor, subsektor, program, dan kegiatan.
Kemudian klasifikasi anggaran baru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 2003 Bab tentang penyusunan dan penetapan APBN Pasal 11 ayat 5 dinyatakan bahwa belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja, dan sesuai Pasal 15 ayat 5 dinyatakan bahwa APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Selanjutnya yaitu ada pelaksanaan pembiayaan pembangunan yang dimana terdapat dokumen pelaksanaan APBN. Daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA adalah dokumen penting dalam pelaksanaan anggaran, pendapat dan belanja negara di Indonesia. DIPA merupakan panduan bagi pejabat negara pengelolaan anggaran, yang dimana dalam pelaksanaan APBN ini terdapat 2 poin. Yang pertama itu ada pengelolaan DIPA, yang kedua itu ada substansi proses pengelolaan DIPA. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu ada klasifikasi anggaran di Indonesia. Di sini terdapat 2 poin. Yang pertama itu ada poin sebelum reformasi anggaran, yang kedua setelah reformasi keuangan negara. Poin yang selanjutnya yaitu ada klasifikasi anggaran baru, yang dimana terdapat 2 poin. Yang pertama itu klasifikasi organisasi, yang kedua klasifikasi fungsional. Poin selanjutnya yaitu ada klasifikasi kode anggaran, yang dimana klasifikasi yang dianjurkan untuk digunakan dalam kode anggaran pengeluaran APBN RI adalah yang pertama itu ada bidang terdiri dari atas bidang umum, sosial, ekonomi, hukum, dan lain-lainnya. Yang kedua itu ada sektor, yang ketiga ada program, yang keempat proyek untuk anggaran pembangunan dan kegiatan untuk anggaran rutin, yang ketujuh bagian, yang ke-8 unit organisasi, ke-9 lokasi dan provinsi, yang ke-10 jenis pengeluaran, yang ke-11 perincian jenis pengeluaran. Nah, selanjutnya poin ketiga ialah analisis perencanaan proyek pembangunan. Di sini ada proyek untuk anggaran pembangunan. Yang pertama manajemen proyek. Proyek merupakan rangkaian kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu yang dibatasi oleh biaya, mutu, dan waktu. Soeharto 1999, adapun manajemen proyek merupakan kegiatan merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengordinasi, serta mengawasi kegiatan dalam proyek sehingga sesuai dengan jadwal, waktu, dan anggaran biaya yang ditetapkan. Kemudian manajemen proyek mengelola dan mengoptimalkan sumber daya sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Adapun sumber daya tersebut meliputi manusia, uang, material, alat, dan cara. Nah, kemudian ada 8 fungsi dasar manajemen sebagai tahap yang harus dipenuhi karena berhasil tidaknya suatu proyek bergantung pada berjalan tidaknya ke-8 fungsi dasar tersebut. Adapun 8 fungsi tersebut dikelompokkan lagi menjadi 3 kelompok, yaitu kegiatan perencanaan, tahapan perencanaan, dan rencana perencanaan. Kemudian B, fungsi dan proses perancangan. Proses perancangan adalah kegiatan pendahuluan setiap proyek. Kegiatan tersebut dapat dikerjakan di dalam atau di luar pengelolaan kontraktor. Proses perencanaan merupakan fungsi yang terdiri atas beberapa bagian yang masing-masing bertanggung jawab atas dasar yang ditentukan selama pelaksanaan perancangan. Dengan demikian, proses perancangan mempunyai sifat-sifat sebagai suatu kesatuan dalam struktur pengelolaannya yang memerlukan metode koordinasi dan komunikasi yang tepat. Adapun tahapan perancangan yang dibagi sebagai A. Analisis, B. Sintesis, C. Evaluasi. Nah, kemudian nomor 3 ada rencana kerja. Rencana kerja menjelaskan tujuan pokok dari tiap tahapan dalam proses perancangan.
tahap A sampai F meliputi fungsi-fungsi perancangan yang dilaksanakan, mendahului tender dan menunjukkan kontrak dalam pembangunan sebuah proyek. Kemudian, unsur pengendalian proyek. Pada pelaksanaan pembangunan ini, pihak kontraktor berusaha untuk mencapai unsur-unsur pengendalian proyek yang mencakup sebagai yang pertama, pengendalian kualitas bahan dan pekerjaan, kemudian pengendalian biaya, dan pengendalian waktu. Kemudian, sistem koordinasi dan laporan pekerjaan. Untuk mengetahui kemajuan suatu proyek perlu diadakan rapat koordinasi dan pelaporan pekerjaan reporting. Kemudian di sini ada rekening belanja. Rekening belanja memiliki 3 kelompok. Yang pertama ada belanja administrasi umum, kemudian belanja operasional dan pemeliharaan, dan belanja modal. Kemudian anggaran belanja rutin. Pengertian belanja rutin dapat dibagi 4, yaitu belanja pegawai, belanja barang, biaya pemeliharaan, dan biaya perjalanan dinas. Akhirnya, tol terpanjang di RI akan dibangun tahun ini. Targetnya dapat selesai tahun 2024. Tol terpanjang di Indonesia yaitu Tol Gede Bage, Tasikmalaya Cilacap atau Getaci siap dibangun tahun ini. Progresnya, penetapan lokasi atau penlok tahap pertama oleh Gubernur Jawa Barat sudah dilakukan dan sedang berlanjut pada kepengurusan penlok ke Pemda Jawa Tengah. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono berharap pembangunan Tol Getaci tahap pertama dapat rampung pada tahun 2024. Dalam pembangunannya, ditemukan ada bagian tersulit yang harus dikerjakan. Melalui keterangan tertulis, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menjelaskan, jalan tol Getaci khususnya di wilayah Gede Bage ini, struktur geologinya cukup rumit, dengan banyak batuan gunung yang rawan longsoran, sehingga perlu penanganan khusus selama proses konstruksi. Tol sepanjang 206,65 km ini bernilai investasi 56 triliun rupiah, melintasi 2 provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Komitmen pembangunan tol diharapkan tidak hanya cepat, tapi juga menjaga kaidah lingkungan hidup seperti tidak merusak bukit yang ada. Pembangunan tol Getaci diharapkan dapat memperlancar konektivitas dan meningkatkan perekonomian khususnya di selatan Jawa Barat.